ditanya misalnya, apa prestasi Pak Jokowi? Nggak ada. Memang nggak ada. Sorry aja. Tunjukkan apa? Jalan tol itu, kalau saya bisa berutang, saya sendirian bisa bikin jalan tol dengan suruh saya kumpul 10 arsitek. Gampang aja kan? Lain kalau Pak Jokowi bilang, saya buat jalan tol sesuai dengan janji saya, yaitu tidak berutang. Ini jalan tol pakai utang, siapapun bisa. Kan itu simple. Dan utang itu kemudian dibebankan pada rakyat. Setiap hari Sri Mulyani cari cara untuk majakin rakyat. Macam-macam dipajaki sekarang demi membayar utang itu. Tetapi pendukung rejim tepuk tangan. Hanya di era Jokowi jalan tol jadi panjang, iya, tapi jalan pikiran jadi pendek. Baik para sahabat sekalian, tadi kita sudah menyaksikan bersama isi pernyataan dari Rocky Gerung, di mana ia menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo sesungguhnya selama 2 periode ini ia gagal memimpin bangsa Indonesia. Karena menurutnya, jika membangun hanya bermodalkan utang, ia pun bisa. Hanya dengan berutang, kemudian mengumpulkan para arsitek, lalu membangun jembatan, jalan tol, dan lain sebagainya. Apakah benar demikian? Seorang Jokowi dinyatakan gagal. Di video kedua ini, kita akan menyaksikan bersama di mana pernyataan seorang profesor asal Singapura yang dalam tulisannya dengan judul The Genius of Jokowi. Beliau memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Jokowi atas prestasinya. Karena menurutnya prestasi Jokowi tentu dilatar belakangi dengan kejeniusan yang ia miliki dalam mengambil segala keputusan untuk menyelamatkan bangsa Indonesia ini keluar dari satu zona yang namanya resesi ekonomi. Dari 2 video ini kita akan melihat dan mendengarkan bersama kira-kira siapa yang pantas untuk didengar, apakah Rocky Gerung atau profesor yang notabene adalah warga negara asing atau orang luar negeri yang juga turut memberikan apresiasi untuk Presiden Joko Widodo. Informasi selanjutnya, saudara, seorang profesor dari Singapura bernama Kishore Mahbubani memaparkan tulisan berupa pujian untuk Presiden Joko Widodo. Mahbubani menulis artikel berjudul The Genius of Jokowi dan menceritakan capaian Jokowi selama menjadi Presiden Indonesia. Indonesia can part a much larger wave of growth and development in Asia. But for that to happen, Poin penting yang disampaikan peneliti Singapura itu adalah Jokowi mampu menjaga stabilitas politik, bahkan menyatu dengan lawan politiknya. Tulisan Mahbubani dipublikasikan pada 6 Oktober 2021. Bahkan, Mahbubani sampai menyebut tidak dapat disangkal Jokowi adalah pemimpin paling efektif. Ia juga menjabarkan program-program yang dijalankan Jokowi terkait pendidikan, sosial, dan infrastruktur. Indonesia can part a much larger wave of growth and development. Di awal tulisannya yang kami kutip dari laman syndicate.org, Kishore Mahbubani menyatakan keberhasilan Presiden Indonesia Joko Widodo layak mendapat pengakuan dan penghargaan yang lebih luas. Jokowi memberikan model pemerintahan yang baik yang dapat dipelajari oleh seluruh dunia. Ia juga menyebut Jokowi memimpin di salah satu dunia yang terkenal paling sulit diperintah di dunia. Kishore Mahbubani, orang yang menulis soal Jokowi Genius, adalah profesor di Asia Research Institute, National University of Singapore. Profesor Mahbubani pernah mendapat sejumlah penghargaan, antara lain 50 pemikir dunia terbaik dari majalah Prospek tahun 2014, lalu 50 intelektual teratas di dunia dari Financial Times tahun 2009, dan 100 intelektual publik dunia dari Foreign Policy and Prospect tahun 2005. Aktivis Rocky Gerung mengomentari pendapat Profesor Singapura akan kiprah Jokowi. Rocky menyatakan Profesor Mahbubani harus melakukan riset lebih dalam sebelum menyimpulkan Jokowi jenius. Rocky tidak sependapat dengan apa yang disampaikan Mahbubani. Rocky pasti selalu tidak sepakat. Social safety net Jokowi gagal. Jadi harusnya, kan dia harusnya bikin riset si profesor ini kan. Tapi saya baca dia cuma wawancara doang tuh Presiden. Atau bahkan email-emailan.
Ya pastilah presiden tunjukkan kejeniusannya. Kan mestinya sebagai analis dari NUS ini, dari Singapura ini, lakukan riset dengan perbandingan apa yang di riset di Australia, riset di Amerika. Seluruh analis dunia, terutama Australia dan Amerika, memperlihatkan bahwa Presiden Jokowi gagal dalam semua hal. Kishore Mahbubani menyoroti sejumlah kejeniusan Jokowi. Kami rangkum beberapa di antaranya, saudara. Yang pertama, ini dia. Jokowi bisa merangkul lawan politiknya pasca pemilu 2019. Mereka adalah Prabowo Subianto dan Sandiaga. Itu memang luar biasa. Bahkan Prabowo di awal periode pemerintahan Jokowi yang kedua langsung masuk mengisi kursi menteri hingga saat ini. Begitu pula dengan Sandiaga Uno yang sekarang menjabat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Secara politik, Jokowi menyatukan kembali negaranya. Kemudian, saudara, Profesor Mahbubani juga menyoroti kemampuan Jokowi untuk menjaga persatuan dalam keberagaman. Mahbubani mengaku pernah mewawancarai Jokowi yang menekankan pentingnya menjalankan nilai-nilai Pancasila. Hingga dalam keragaman tetap terjaga persatuan. Hal lain yang disoroti Mahbubani juga adalah fokus Jokowi yang mengentaskan kemiskinan. Mahbubani menjabarkan sejumlah program pemerintah, antara lain Kartu Indonesia Sehat untuk jaminan kesehatan. Selain itu, ada juga Kartu Indonesia Pintar untuk kemudian program Keluarga Harapan dan formalisasi kepemilikan tanah untuk masyarakat. Saudara, saat ini kita bersama dengan koresponden Kompas TV yang berada di Singapura, Oki Madasari. Kita akan gali lebih dalam siapa sebetulnya Profesor Mahbubani. Halo, selamat petang, Oki. Halo, selamat petang, Rahmat. Ini Profesor Mahbubani menjadi perbincangan di tanah air. Siapa sih sebetulnya? Seperti apa profilnya, Oki? Betul sekali, dan tadi saya sudah mengikuti juga pemaparan dari pendapat pengamat Rocky Gerung dan sebagainya. Banyak hal yang bisa kita perdebatkan dari argumen Pak Kishore Mahbubani, tapi fakta ketika kita bicara siapa Kishore Mahbubani, tentu kita harus bersikap objektif dan memaparkan siapa sebenarnya Kishore Mahbubani. Kishore Mahbubani adalah seorang akademisi dan mantan diplomat berpengaruh, tidak hanya di Singapura dan di Asia Tenggara, tapi juga di dunia. Pak Kishore pernah menjabat sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB. Di bidang akademik, Pak Kishore adalah pendiri dari Lee Kuan Yew School of Public Policy. Lee Kuan Yew School of Public Policy sampai sekarang diakui sebagai public school policy terbaik di Asia, dan tentu saja banyak elit politik Indonesia yang belajar di sekolah ini. Lalu baru-baru ini, hampir bersamaan dengan terbitnya tulisan Kishore Mahbubani, NUS Fakultas Kedokteran menetapkan gelar profesorship yang menggunakan nama Kishore Mahbubani. Jadi walaupun Kishore Mahbubani tidak memiliki latar belakang kedokteran, tapi kemudian Fakultas Kedokteran menggunakan nama dia untuk dijadikan gelar profesorship. Ini menunjukkan betapa pengaruh dan betapa pentingnya posisi Kishore Mahbubani di dalam dunia akademik maupun dunia politik global. Nah, selain itu, kita juga bisa melihat bagaimana posisi dia di Academy of Art and Science yang merupakan akademi bergengsi di dunia, dan dia salah satu anggotanya berjajaran dengan pemikir-pemikir dunia yang lain. Tapi kita juga tidak bisa melupakan fakta bahwa Kishore Mahbubani dekat dengan elit politik Indonesia. Jadi kita bisa melihat selain tadi yang disebut bahwa Kishore Mahbubani menyebut dalam tulisannya dia pernah wawancara Jokowi, Kishore Mahbubani biasa datang ke Indonesia, datang bertemu dengan beberapa elit, lalu kemudian menjadi pembicara atau berdiskusi atau mengisi berbagai pertemuan. Itu adalah fakta-fakta yang melekat pada sosok Kishore Mahbubani. Oke, kalau untuk saat ini, jadi apa latar belakang Kishore Mahbubani mengangkat kiprah Jokowi? Ya, dia akademisi, dia seorang scholar, dia seorang pengamat. Dia akan selalu mengamati politik regional, politik global, apalagi dia memang seorang akademisi yang produktif, bukunya banyak. Nah, pertanyaannya bukan kenapa dia menyoroti Jokowi, tapi kenapa argumen dia sedemikian rupa memuji-muji sehingga pada titik tertentu terkesan tidak objektif. Sebagai seorang scholar, sebagai seorang pengamat yang dia juga terbiasa untuk mengkritik politik dunia, politik global, seharusnya ketika menulis sesuatu kan kita bisa melihat
ada sisi positif yang dipuji, ada sisi negatif yang mungkin dikritisi, yang Sisi mungkin negatifnya. menjadi masukan. Tapi dalam tulisan ini kita bisa melihat semuanya adalah 100% pujian. Nah, ini kemudian yang menerbitkan pertanyaan, apa yang melatar belakangi itu, atau seberapa kuat argumen itu, atau justru betapa rapuhnya argumen itu. Ini yang kemudian mungkin perlu untuk didudukkan bersama. Dan ini menjadi perbincangan kita di Tanah Air. Terima kasih Oki Madasari untuk ulasannya di sore hari dalam program Kompas Petang.